Halo teman-teman semua, apa kabar Anda semua? Sebuah pesan untuk Anda semua yang sedang berjuang. Be strong, jadilah lebih kuat. Karena saya tahu sekarang ini begitu banyak orang-orang yang membuli kita. Begitu banyak orang-orang yang meremehkan kita, yang bilang kita penipu. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya sering melihat adanya orang-orang yang bilang memang enak main kucing-kucingan sama pemerintah. Orang-orang ini mengangkat berita lama yang sedang diproses oleh perusahaan dan menganggap bahwa kita semua ini semua kriminal. Kita semua ini orang yang jahat gitu karena berusaha untuk menipu orang lain. Padahal kita semua di Fitup, kita semua menemukan harapan. Kita semua menemukan jawaban. Begitu banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hasilnya, yang bisa memberikan sedikit perasaan bahagia di tengah pandemi saat ini. Semoga sharing saya hari ini, suara saya hari ini bisa menguatkan Anda semua. Saya ingin sharing sedikit dengan belajar dari sebuah perusahaan yang menjadi pendahulu untuk aplikasi berbasis big data. Sebuah aplikasi yang menjadi trendsetter di Indonesia dengan data yang mungkin sekarang bisa dibilang salah satu yang terbesar, yaitu perusahaan Gojek. Saya yakin Anda semua juga tahu perusahaan Gojek sebuah perusahaan fenomenal, perusahaan aplikasi berbasis big data yang mungkin bisa dibilang paling fenomenal sekarang di Indonesia. Mari kita belajar dari pengalaman mereka beberapa tahun yang lalu. Gojek berdiri tahun 2015 kurang lebih ya. Dan Gojek pada saat itu tidak semegah dan sebesar sekarang, juga tidak sekuat sekarang. Pada saat itu begitu banyak gejolak yang terjadi. Begitu banyak orang-orang yang ada yang pro, ada juga yang kontra. Tentunya yang pro adalah kita-kita inilah sebagai penggunanya. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang kontra dengan Gojek. Ada di antaranya Gojek Bangkalan, ada di antaranya juga beberapa supir taksi ya, yang kontra dengan konsep Gojek. Karena mungkin mereka melihat bahwa Gojek ini mengancam mereka. Demo di mana-mana saat itu. Di kantor Gojek terjadi demo. Demonya kadang-kadang ratusan orang, kadang-kadang ribuan orang ya. Jadi sebuah perusahaan yang menciptakan trendsetter, suatu perusahaan yang menciptakan suatu perubahan tentunya mendapatkan tantangan yang juga sebanding. Dan Gojek pada saat itu bukan perusahaan yang besar seperti sekarang. Tentu mereka menghadapi semuanya dan akhirnya waktu yang menjawab dan sekarang Gojek menjadi perusahaan yang sangat besar. Bukan cuma besar di Indonesia, tapi juga dipandang di seluruh dunia. Teman-teman semua, saya ingin nanya sama Anda. Jika pada tahun 2015 Anda berkesempatan untuk ikut serta mengembangkan Gojek, pertanyaannya adalah apakah Anda mau ikut? Apakah Anda berani untuk ikut menjadi bagian dari Gojek? Di saat kantor tempat Anda bekerja didemo oleh ratusan orang, apakah Anda berani? Saya percaya banyak yang tidak berani. Tapi saya juga percaya ada segelintir orang yang percaya dengan perubahan itu. Mereka mengambil peluang tersebut dan tentunya sekarang mereka menjadi orang-orang yang disegani. Karena berhasil membuat suatu perubahan gaya hidup kita. Dengan hadirnya Gojek merubah bukan cuman transportasi, tapi juga merubah gaya hidup kita. Tentunya
kita melihat sama seperti apa yang kita hadapi sekarang. Andai saja kita menjadi bagian dari Gojek tahun 2015, sekarang hidup kita sudah berubah. Tapi kalau sekarang kita mau jadi ikut bagian dari Gojek, pertanyaannya adalah, apakah Gojek mau terima Anda? Tentu belum tentu. Apakah Anda punya kemampuan? Apakah Anda punya skill? Apakah Anda mumpuni untuk jadi bagian dari Gojek? Sekarang Gojek milih-milih. Betul nggak? Nah, saya rasa di saat banyak orang yang kontra, di saat banyak orang yang tidak suka dengan aplikasi Gojek, di saat itu pula lah peluang terbesar hadir. Karena di saat semua orang suka dengan aplikasi ini, di saat semua orang pro dengan aplikasi ini, tentu peluangnya sudah tidak sebesar tahun 2015. Saya jadi melihat cerita itu, saya jadi ingat. Sepertinya apa yang kita alami juga sama. Fitup membawa sebuah konsep baru yang tidak dikenal orang. Fitup akan merubah gaya hidup orang Indonesia. Itulah kenapa wajar kalau orang di luar sana tidak percaya. Itulah kenapa wajar orang di luar sana susah untuk percaya. Dan perlu diingat, semakin banyak orang yang tidak pro dengan aplikasi Fitup, tidak suka dengan aplikasi Fitup, atau mereka ragu melihat aplikasi Fitup, justru disitulah peluang besar kita. Karena ketika mayoritas orang sudah menganggap Fitup aplikasi yang bagus, platform yang luar biasa, maka peluang itu pun menjadi lebih kecil. Teman-teman semua, selamat untuk Anda semua yang menjadi bagian dari saksi sejarah aplikasi Fitup ini. Selamat buat Anda yang sudah ada menjadi bagian jadi keluarga besar Fituber di seluruh Indonesia. Karena Anda melihat pertumbuhan dari aplikasi ini, Anda melihat perubahan dari aplikasi ini, dan Anda berkesempatan menjadi seorang pionir. Anda berkesempatan menjadi seorang yang memulai perubahan ini. Selamat buat Anda. Tapi saya juga tahu bahwa menjadi seorang pionir, menjadi seorang pendahulu, it's never been easy. Tidak pernah mudah. Menjadi seorang yang memulai tidak pernah mudah. Itulah kenapa pesan saya di awal, jadilah kuat. Semoga Anda bisa menjadi lebih kuat. Saya berdoa untuk Anda supaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa memberikan Anda kekuatan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan Anda kekuatan untuk bisa melewati semua rintangan, semua cobaan, dan semua masalah ini. My Future Business School mengeluarkan sebuah program V-Life supaya Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang pendahulu yang percaya dengan konsep ini, dengan platform ini, sudah mendapatkan hasilnya. Mereka merasakan perubahan hidup yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada leader di Fitup diwawancara di V-Live yang tidak bisa keluar rumah karena harus menjaga anak. Dari rumah beliau bisa mendapatkan penghasilan, bisa mengisi rumahnya, bisa membeli kulkas untuk rumahnya, bisa membeli TV untuk hiburan anak-anaknya. Dan itulah kenapa juga V-Live direkam dan dipublish di YouTube. Saya berharap teman-teman semua bisa menonton video tersebut supaya Anda bisa mendapatkan kekuatan, supaya Anda bisa melihat pendahulu-pendahulu Anda yang sudah membuktikan. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya dengan perusahaan, percaya dengan manajemen, percaya dengan Mr. Jack yang akan berjuang, bukan yang akan sih, yang sedang berjuang mati-matian beberapa bulan terakhir ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Semua masalah regulasi, semuanya sedang diurus
dan semuanya akan selesai indah tepat pada waktunya. Tugas kita adalah jadilah orang yang lebih kuat. Karena orang di luar sana bebas berpendapat apapun yang mereka inginkan. Kita tidak bisa menutup mulut orang banyak dengan kedua tangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita dan terus maju. Berjalanlah bersama orang-orang yang percaya dengan kita. Berjalanlah bersama orang-orang yang percaya dengan Anda. Dan jangan kita memusuhi teman kita yang tidak sependapat dengan kita. Karena pendapat selalu bisa berubah dengan bukti. Itulah kenapa buktikan dengan pencapaian Anda. Buktikan dengan perubahan Anda. Buktikan dengan hasil Anda. Karena ingat, yang terpenting bukan apa kata orang di luar sana, tapi yang terpenting adalah senyum dari keluarga kita. Senyum dari anak kita. Senyum dari orang tua kita. Ketika Anda merasa lelah, ketika Anda merasa depresi, ketika Anda merasa tertekan karena diserang oleh banyak pihak, selalu ingat kenapa Anda memulai pertama kali. Apakah karena Anda melihat sebuah harapan? Apakah karena Anda melihat sebuah peluang? Atau mungkin selama hidup ini Anda tidak pernah bisa punya kesempatan untuk menjadi orang yang berhasil. Dan di situ Anda melihat jalan tersebut. Dan saya berharap Anda selalu ingat dengan alasan Anda. Anda selalu ingat dengan impian Anda. Karena itulah yang terpenting. Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk sekedar lewat. Tuhan menciptakan semua hal yang indah di dunia ini untuk kita nikmati. Namun untuk menikmati itu semua harus ada perjuangan. Harus ada kerja keras yang kita lakukan. Dan itulah yang paling penting. Untuk melihat senyum orang tua kita. Untuk melihat senyum orang-orang yang kita cintai. Itulah yang terpenting. Dan Anda harus selalu ingat bahwa saya dan leader-leader Anda selalu mendoakan Anda. Selalu mendukung Anda. Supaya Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan. Saya berharap saya bisa melihat foto Anda, foto keluarga Anda, foto anak Anda. Dan foto itu berisikan senyuman-senyuman yang indah. Dan saya berharap Anda semua bisa mendapatkan semua itu. Itulah kenapa jadilah lebih kuat, jadilah lebih kuat. Dan saya yakin dan percaya Anda pasti bisa. Terima kasih.